Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pia. Pernah nggak sih saat kita lagi semangat-semangatnya memperbaiki diri, mulai journaling, mulai atur waktu, mulai disiplin, mulai latihan konsisten, tapi tetap aja ngerasa ada yang kurang. Kadang kita lupa kalau salah satu hal yang paling penting saat kita ingin berubah adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satu cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah dengan memperbaiki sholat kita. Seperti yang kita tahu, sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat adalah satu-satunya ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh, gimana bangunan hidup kita bisa kuat? Dan ada salah satu hadis yang menyatakan amalan yang pertama kali dihisab di hari akhirat adalah sholat. Dan kalau sholat kita baik, amalan kita akan ikut baik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau sholat kita berantakan, ya amalan-amalan kita juga berantakan. Masya Allah, begitu spesialnya sholat, hanya dengan kita memperbaiki sholat kita akan terbiasa dalam kebaikan. Ya, baik dalam perkataan dan perbuatan. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita pengen berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kita perbaiki sholat kita. Karena sholat kita itu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang gak baik. Dan sholat menjadi salah satu tameng untuk kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saat kita sudah terbiasa sholat, memperbaiki sholat, sholat itu akan menjadi alarm saat kita ingin melakukan hal-hal yang gak baik. Kita akan merasa Allah awasi, kita akan merasa khawatir jika Allah memberikan penilaian buruk kepada kita, dan akan muncul perasaan takut saat kita melakukan perbuatan buruk, Allah akan mencabut nyawa kita. Manfaat sholat lainnya adalah obat jiwa, ya obat hati, obat nurani, obat mental health, apapun itu namanya. Gak dipungkiri dalam perjalanan proses yang sedang kita lakukan, pasti akan ada ujian tipis-tipis yang Allah kasih. Yang kadang menggoyahkan hati, membuat kita merasa menyesal, merasa gagal, dan merasa sendiri. Tapi dengan kita sholat, kita bisa cerita ke Allah semua perasaan yang datang itu. Kita bisa ngadu ke Allah, kita bisa minta solusi, kita bisa minta tenang, minta tolong. Kita juga bisa minta Allah saja yang atur semua perasaan-perasaan yang datang itu. Allah itu jadi tempat curhat terbaik, teraman, penuh kasih sayang dan kenikmatan. Percaya deh, saat kita sedang punya masalah, kita lagi sedih, atau lagi marah sekalipun, lalu kita sholat, selesai sholat, kita akan merasa lebih tenang, walaupun kita belum punya solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Bayangin deh, Allah kasih kita 5 kali sehari waktu khusus buat ngobrol sama Allah. 5 kali loh, dalam setiap kali itu kita bisa bilang, "Ya Allah tolong hamba, ya Allah mudahkan urusan hamba. Ya Allah, kuatkan hamba, kuatkan lagi ya Allah. Ya Allah, hamba ingin ini. Ya Allah, hamba ingin itu. Ya Allah, tuntunlah hamba. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba." Dan Allah nggak pernah bosan dengar kita cerita. Manusia aja bisa bosan, tapi Allah selalu siap mendengarkan semua cerita kita. Dan salah satu manfaat salat lainnya adalah mengantar kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab? Beliau sebelum masuk Islam ditakuti oleh kaum Quraisy, tapi setelah beliau masuk Islam, beliau ditakuti di seluruh negeri. Ya, seluruh negeri loh. Pernah ada salah satu Badui yang mengadu bahwa pemimpin Islamnya di daerah dia tinggal itu ingin menghancurkan gubuknya dan membangun istana. Dia mengadu kepada Umar, lalu Umar hanya memberikan dia satu buah tulang yang udah digarisin pedang. Si Badui itu merasa kecewa karena
Umar nggak ngomong apa-apa, cuma suruh kasih pedang itu untuk pemimpin Islam yang tinggal di daerah dia. Selanjutnya, pedang itu dikasih ke pemimpin itu. Pemimpin itu kaget, shock, nggak bisa berkata-kata, cuma karena ngeliat tulang itu. Dan rumah Badui itu nggak disentuh sama sekali sama pemimpin Islam itu. Dan pemimpin Islam itu malah memberi bantuan gitu untuk si Badui ini. Sebegitu kuatnya Umar bin Khattab pada masanya sampai ditakuti tanpa mengeluarkan suara apapun. Umar bisa ditakuti seperti itu, bisa disegani seperti itu setelah masuk Islam. Dan ada juga kisah Abdurrahman bin Auf, mungkin teman-teman udah sering dengar, ya beliau orang kaya yang saat sebelum Islam udah kaya, tapi setelah masuk Islam beliau tidak mendapatkan harta dari keluarganya, ditinggalkan istrinya, dan hanya pergi hijrah ke Madinah dengan baju yang dia pakai. Alhamdulillah, Masya Allah dan kerennya, dalam waktu kurang dari 3 tahun beliau menjadi orang terkaya di Madinah. Dan kekayaannya itu sampai sekarang masih kita ceritakan. Sebegitu kerennya sholat. Ya, setelah masuk Islam, beliau sholat, beliau beribadah, dan beliau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Buat kita yang punya masalah atau bingung gimana cara ngatur waktu, kita juga bisa menggunakan waktu sholat sebagai patokan. Misalnya sebelum subuh kita bisa mulai beberes, setelah subuh kita bisa journaling dan mulai pekerjaan, zuhur asar waktu untuk keluarga dan istirahat, Maghrib dan Isya bisa fokus untuk ibadah, baca Quran, istighfar, dan setelah Isya bisa untuk evaluasi hari ini, journaling lagi, petakan besok mau apa, baca buku, dan istirahat. Tentu waktu ini fleksibel ya, sesuai dengan rutinitas teman-teman. Jadi, ayo kita mulai dari sekarang. Proses jadi lebih baik itu indah, akan jauh lebih indah kalau kita melibatkan Allah di dalam setiap proses kita. Ayo kita buat alarm 10 menit sebelum waktu sholat. Ayo kita buka buku lagi, baca lagi. Ingat-ingat lagi setiap arti bacaan sholat. Ayo kita belajar khusyuk lagi. Ayo kita berproses bersama-sama. Insya Allah Allah akan selalu memudahkan kita. Amin. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kita terus menjadi hamba yang baik dan bisa terus memperbaiki diri, terus menjaga sholat, dan terus belajar memperbaiki sholat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!